Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia. Nikmat yang tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Dan kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat tersebut bukan membayarnya. Karena kita tidak akan pernah mampu untuk membayarnya. Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita adalah mensyukuri. Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan menambah nikmat-nikmat kalian. Maka berkumpulnya kita pada malam hari ini selepas salat maghrib adalah sebuah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Kita mensyukurinya dengan duduk di majlis ilmu yang merupakan taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan ibadah antum semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali materi kita Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan masih pada hadis yang kedua, hadis Jibril Al-Masyhur At-Tawil, hadis Jibril yang masyhur, yang panjang. Dan tentunya sebelum kita mulai, kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Hari Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait pentingnya adab sebelum menuntut ilmu. Dan adab itulah yang menjadikan ilmu itu berkah. Tanpa adanya adab, ilmu itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Jibril yang menyerupakan dirinya dengan seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi alaihissalam dengan penuh adab. Ya. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Laki-laki ini menempelkan lututnya ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah adab. Adab itu penting. Maka antum yang punya anak, ajarkan anak antum itu adab, ya, etika, karena adab itu terkait keberkahan ilmu. Sedikit apapun ilmu yang didapatkan seseorang, namun ia hiasi dengan adab, ilmu itu akan berkah. Ilmu itu akan mengubah. Ilmu yang sedikit itu akan memiliki bobot yang signifikan dengan yang namanya adab. Selanjutnya, lalu laki-laki asing ini bertanya kepada Nabi alaihissalam terkait rukun Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersyahadat, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau melaksanakan ibadah haji. Ini rukun Islam.
Jadi perbedaan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam itu terkait amalan lahiriah. Adapun rukun iman itu terkait amalan-amalan hati. Kemudian laki-laki ini bertanya, ya, fa akhbirni anil iman. Apa itu iman? Dan telah kita bahas sebelumnya, iman al-i'tiqadu bil qalb, keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan semua anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka tidak bermanfaat amal seseorang tanpa adanya iman. Kemudian Nabi SAW menjawab, al-iman, iman adalah antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan yang keenam, engkau beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk menurut dirimu. Semua takdir baik dan buruk ataupun buruk menurut dirimu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Kayaknya disebutkan wasyarru laisa ilaih. Keburukan itu tidak pernah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil yaumil akhir. Ya. Ini yang sedang kita bahas, iman dengan hari akhir ini penting. Makanya kenapa seorang itu tidak boleh putus asa karena ada hari akhir. Kenapa seorang itu tidak boleh bunuh diri karena ada hari akhir. Kenapa seseorang itu tidak boleh melakukan penipuan karena ada hari akhir. Ada hari pembalasan. Dan inilah yang menjadikan seseorang itu bisa mengerem perbuatan buruknya, menahan perbuatan maksiatnya. Makanya Nabi alaihissalam itu selalu mengkaitkan akhlak mulia dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ingat loh, ada balasannya. Engkau berbuat baik, ada balasannya. Engkau akan memanen perbuatan baikmu. Sebaliknya ketika engkau berbuat buruk, itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa terkait perbuatan-perbuatan diri. Jadi iman ini penting, tanamkan kepada diri kita sebagai kepala rumah tangga. Ketika mertua tidak melihat, tetangga enggak melihat, orang lain enggak melihat, kita bisa melakukan perbuatan kezaliman di dalam rumah. Ingat ada hari akhir. Itu yang menjadi pengontrol diri kita. Cukuplah kita memiliki iman dengan hari akhir dan iman-iman yang lainnya, itu yang mengontrol akhlak mulia kita. Maka ketika seorang kepala rumah tangga akhlaknya kok buruk, saling menipu, berkata kotor, kasar, maka yang harus dikoreksi imannya. Imannya ini bermasalah. Imannya ini yang kurang kuat, imannya yang kurang dalam. Karena apabila iman seseorang itu dalam, iman seseorang itu baik dan bagus, akhlaknya itu pasti baik. Iman dan akhlak itu berjalan secara beriringan, tidak pernah terpisah. Tidak pernah terpisah. Kayak ketika antum membaca kitab-kitab akidah, biasanya di dalamnya ada terkait akhlak-akhlak yang mulia. Karena apa? Karena ini selalu beriringan. Ya, bukan suatu hal yang berbeda. Ya. Seperti misalkan kendaraan kalau ganti oli, enak jalannya, betul. Ya. Tapi kalau kendaraan jalannya ndak enak, bunyi serak, itu tandanya apa? Telat ganti oli. Ya, penggantian oli itu dalam apa luar? Dalam. Maka begitu juga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kok sikapnya tidak baik, perkataannya buruk, ya, maka yang harus diperbaiki, ya, itu adalah imannya, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada hari. Ingat loh, kamu nanti akan dibalas. Ingat loh, semua apa yang engkau lakukan itu Allah akan tampakkan di hadapanmu. Ya, tidak ada yang namanya sesuatu yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini harus benar-benar ditanamkan. Ya. Karena apabila
betul-betul hal ini ditanamkan kepada pribadi seorang muslim, ya, pinternya itu akan bermanfaat. Tapi ketika iman dengan hari akhirnya roboh, pinternya bermadarat untuk orang lain dan diri sendiri. Ia akan gemar menipu jemaah. Ia akan gemar hobi untuk dengan kepintarannya itu ia menjadikan aturan-aturan sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Kenapa? Iman dengan hari akhirnya bermasalah. Tapi ketika iman dengan hari akhirnya baik, ada peluang untuk menipu, ada peluang untuk mengakali sebuah sistem yang sudah rapi. Ia tahu ada celah dalam sistem tersebut, tapi ia tidak mau berbuat curang. Dia tidak mau, walaupun dalam perbuatan curang tersebut ada dunia yang ditawarkan. Kenapa? Karena ia beriman kepada hari akhir. Ada balasannya. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia takut anak istrinya makan harta yang haram, takut. Maka insya Allah jemaah, negeri kita aman. Maka penting belajar akidah, itu penting. Penanaman akidah. Penanaman akidah ketika benar terkait tentang hari akhir, ya nggak usah pakai CCTV jemaah. Ya. Nggak usah pakai sistem-sistem seperti aman. Tapi ketika seorang iman dengan hari akhirnya kosong, jemaah, sistem secanggih apapun, ketika ada orang yang lebih pintar dan ia nggak memiliki iman dengan hari akhir, sistem itu akan buat sedemikian sehingga untuk menguntungkan kepentingan pribadinya ataupun kelompoknya. Maka iman dengan hari akhir adalah sebuah iman yang patut dan perlu untuk kita pelajari, patut dan perlu kita renungkan bersama untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan iman dengan hari akhir itu mengimani segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Berikut juga segala sesuatu yang Nabi SAW kabarkan terkait apa-apa yang terjadi setelah kematian sampai masuk ke dalam surga. Ya, sampai masuk ke dalam surga bagi penghuni surga, dan sampai masuk ke neraka bagi penghuni neraka. Fanu'minu bi umuril ghaibi ba'dal maut. Maka kewajiban seorang muslim ia mengimani perkara-perkara gaib yang terjadi setelah kematian ataupun yang mengiring kematian seorang hamba dari proses sakaratul maut. Sakarat itu adalah waktu di mana seseorang akan meninggal dunia. Ya. Nah, ketika rohnya dicabut, itu namanya nazak. Nazak. Dan kita beriman adanya alam barzakh. Barzakh artinya apa? Penghubung. Arti yang kedua dari barzakh itu adalah penghalang. Ya. Jadi alam akhirat dan alam dunia dipisahkan dengan alam barzakh. Sebagai muqaddimah. Ya. Sebagai muqaddimah, kelak akan ada hari di mana hari tersebut adalah hari yang kekal dan abadi. Jamaah, cukup bagi kita untuk menahan diri kita dari harta yang haram, bahwasanya neraka itu kekal dan abadi. Orang semiskin-miskinnya di dunia paling lama berapa tahun? 60 tahun. Tapi neraka berapa tahun? Abadi. Tidak ada harapan. Makanya penduduk neraka itu putus asa, nggak punya harapan. Makanya orang yang hidup di dunia itu harusnya optimis, punya harapan. Sekeras apapun dunia menghantam dirinya, ya pasti punya harapan. Kenapa punya harapan? Ini nggak selamanya. Makanya antum kalau minum obat, pahit apa manis? Pahit. Ya. Kenapa kok semangat minum obat? Karena antum tahu minum obat yang pahit itu sementara atau selamanya? Sementara. Kita optimis, kemudian menggenjot semangat kita.
Ya. Maka jamaah ya, alam barzakh itu penghubung antara dunia dan akhirat. Dan di alam barzakh tersebut ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah naimul qabr, nikmat kubur ataupun azab kubur. Dan nikmat kubur itu boleh jadi bisa ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Sosok seperti Utsman radhiyallahu taala anhu. Utsman radhiyallahu taala anhu, dia sudah berkalam tanah berapa tahun? Hah? Lebih dari 1000 tahun. Ya. Lebih dari 15 kali lipat umurnya di dunia. Ya. Lebih dari 15 kali lipat umurnya apa? Di dunia. Dan umur kita terbatas. 60, 70. Ketika kita berkalang tanah, boleh jadi dan besar kemungkinannya kehidupan kita di alam kubur itu lebih lama daripada kehidupan kita di atas dunia. Makanya orang cerdas itu orang yang mempersiapkan rumah dan tempat tinggalnya di alam kubur. Itu orangnya apa? Cerdas. Karena apa? Di alam kubur itu hanya ada dua bagian, nikmat kubur atau azab kubur. Dan tidak ada yang namanya remedi, tidak ada. Pengulangan tidak ada. Sudah. Antara dua macam, nikmat kubur atau azab apa? Kubur. Makanya ketika seorang hidup di dunia itu nggak boleh main-main. Oh, tidak apa-apa Ustaz, nyantai aja, masih muda, foya-foya. Tua baru tobat, nanti mati masuk apa? Surga. Itu katanya setan. Katanya setan kayak gitu tuh. Masih muda, tenang Ustaz, masih muda, foya-foya. Cobain ya, balap liar misalnya. Limat mercon yang budi. Misalkan. Ataupun hal-hal lainnya ya. Tidak sholat ya, minum minuman keras, main ini dan ini, main yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mas tobat nanti dulu ya, kan masih muda, kita maksimalkan, kita puas-puaskan, kalau sudah puas baru tobat. Sejak kapan pecinta dunia itu kok merasa puas ya? Sejak kapan? Dua manusia yang tidak pernah puas. Yang pertama pecinta dunia, yang kedua penuntut ilmu. Kalau hatinya sudah dipenuhi dunia, dia tidak akan pernah puas. Dan antum tahu ya, dari mana Ustaz kok antum tahu bahwa saya nanti saya tobatnya nanti ya ketika sudah tua ya. Saya tobat, nah nanti setelah saya tobat sehari langsung mati Ustaz, masuk surga. Ya dari setan. Karena di antara jerat-jerat setan dan iblis itu at-taswif, menunda-nunda. Ya, ada kesempatan nih, antum tunda, masuk jerat iblis, masuk jerat setan. Ketika ada kesempatan, ambil. Ada kesempatan kebaikan, ambil. Ada kesempatan pahala, ambil. Ustaz, tapi nggak optimal, ambil. Walaupun tidak optimal, jamaah. Kita ketika ibadah itu nggak ada yang optimal. Pasti ada kekurangannya, ya. Makanya ketika selesai sholat kita dikirnya apa? Astagfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan dengan apa jamaah? Effort kita, semangat kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan apa? Menuntaskan hal tersebut. Ya. Maka ingat jamaah, ketika kita hidup jangan pernah main-main. Ya, jangan pernah main-main. Sekali mati selesai. Jangan pernah main-main. Oh, udah apa-apa ya. Balap liar ya. Temanku 10 kali tabrakan masih hidup dia. Saya belum pernah misalkan. Mau coba sekali. Coba sekali langsung mati. Nah, mati. Ada seperti itu. Maka hidup itu tidak boleh buat main-main. Tidak boleh. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah kita menciptakan kalian abasan, sia-sia untuk main-main, untuk coba-coba ya. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kita untuk hal yang sia-sia dan untuk main-main. Ingat, setelah kita meninggal dunia itu ada apa? Ada kubur dan nikmat kubur. Ya. Boleh main-main ketika kita hidup apa? Di dunia.
Dan sebelum adanya adab kubur atau nikmat kubur, itu ada sebuah fitnah. Namanya adalah fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir terkait tentang 3 hal. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Dan 3 pertanyaan ini, itu yang menjawab adalah amal kita, yang menjawab iman kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan orang-orang yang mana hatinya lurus, imannya baik, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Di dunia, sebagian ulama mengatakan ketika ia sakaratul maut, ketika di akhirat adalah tatkala su'alul malakain, pertanyaan malaikat munkar dan an-nakir. Kita perhatikan hal ini jemaah. Ya. Fitnah kubur itu nyata. Fitnah kubur itu bukan sesuatu hal yang bisa dipermainkan. Bahkan sosok sekelas para sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat yang kita tidak perlu meragukan kebaikan Islam mereka. Sahabat yang kata Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka. Ketika salah seorang sahabat Nabi meninggal dunia, apa kata Nabi alaihissalam? Istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan kepada saudara kalian, fa innahul ana yus'alu. Sesungguhnya ia sekarang ditanya sekelas mereka yang sudah terbukti pengorbanannya untuk Islam dan kaum muslimin. Sehingga hari-hari ini kita mendapatkan kemudahan dalam mempelajari Islam, kemudahan dalam beribadah. Itu karena Allah Subhanahu wa taala kemudian perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Setelah perjuangan mereka, berdarah-darahnya mereka yang tatkala di kota Mekah disiksa dengan pensiksaan yang luar biasa. Mereka ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Lalu bagaimana dengan kita? Kita pasti akan ditanya. Kita pasti akan apa? Ditanya. Maka ketika antum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut-ikutan orang. Ya. Jangan ikut-ikutan orang. Ikuti apa kata Allah, apa kata Rasulnya, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ingat, ketika ditanya, antum sendirian atau antum bawa teman? Sendiri-sendiri. Jemaah, di dunia ketika seseorang diinterogasi oleh pihak berwajib, sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Sendiri-sendiri. Ketika ditanya, pertanyaannya simpel, tapi takut apa enggak? Takut apa enggak yang ditanyain? Takut. Kamu hari ini di mana aja? Ya. Simpel enggak? Kalau antum yang nanya teman antum jawabnya gampang apa? Mudah ya kan? Tapi yang nanya pihak berwajib, kamu di hari ini di mana aja? Jawabnya deg-degan apa enggak? Hah? Deg-degan. Walillahil mas'al, dan lebih daripada itu, ketika yang nanya malaikat munkar dan nakir, jemaah, itu suasana yang beda, mencekam di alam kubur, bukan di dunia, bukan di sebuah ruangan yang terlihat AC-nya, bukan di sebuah tempat yang ada lampunya, bukan di sebuah tempat yang mungkin kita bisa menghubungi si fulan, si A, si B, ataupun si C. Namun di sebuah tempat yang kita tidak dapat menghubungi seorang pun di tempat tersebut. Sebuah tempat yang gelap, sempit. Kemudian datang 2 makhluk Allah Subhanahu wa taala, azraqani aswadan, biru kehitam-hitaman. Kemudian bertanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Dan yang menjawab jamaah adalah iman kita. Nah, ketika antum beriman, ketika antum sholat, ya, tunjukkanlah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam disebutkan, intastukillah yastuklah. Apabila kalian itu tulus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jujur dan tulus kepada kita. Kemudian disebutkan wa anna syuhada'a ahya, dan orang yang meninggal dalam kondisi syahid, ya, mereka dalam kondisi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu biyaumil qiyamah, dan kita beriman dengan hari kiamat al-kubra, yang besar. Alladzi yuhyillahu fihil mauta, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semua manusia yang mati. Wa yub'atsul ibadu min kuburihim,
Kemudian semua hamba Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan dari kuburan mereka, thumma yuhasibuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka. Menghisab apa? Mereka. Wa bin nafhi, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf, dan termasuk perkara-perkara gaib itu ada tiupan sangkakala. Di antara ulama ada perselisihan pendapat, tiupan sangkakala di antara mereka ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan berapa? 3. Ya. Lalu ketika ditiupkan sangkakala, ya, tiupan yang ketiga, fayaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang itu akan berdiri, bangkit dari kuburnya dalam kondisi khufatan, tidak beralas kaki, uratan, ya, telanjang. Dilihat apa enggak? Hah? Oh, Masya Allah. Kulitnya putih apa hitam, Ustaz? Tidak bisa. Kondisi yang disebutkan kondisi yang menakutkan. Saya berikan ilustrasi. Ketika di sebuah tempat di Sa'a, dekat dengan sebuah gunung yang aktif, tiba-tiba gunung itu meletus. Kemudian ada suara keras. Orang akan berhamburan lari keluar rumah. Kira-kira kondisi wanita yang tidak berpakaian lengkap, apakah akan menjadi pusat perhatian? Akan menjadi pusat perhatian apa tidak? Enggak. Mikirin diri sendiri. Bahkan boleh jadi wanita itu akan terinjak-injak. Tidak ada yang tidak ada orang mau apa? Menolong. Kenapa? Karena setiap orang itu mikirin diri sendiri. Kondisi yang sangat menakutkan. Apalagi nanti di hari kiamat, di hari hisab, di hari para manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Matahari itu dekatkan sedekat-dekatnya. Telanjang mereka, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Orang itu nggak mau ketemu sama bapaknya, nggak mau ketemu sama istri sama anaknya. Kenapa? Takut dituntut. Khawatir apa? Dituntut. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak antum ketika punya anak, ajak ke majelis ilmu, ajak anak tersebut. Ya, ajak ke kajian, ajak sholat. Ajakan antum untuk anak antum, istri antum, suami antum, ya, ajakan tersebut itu adalah sebuah bekal agar antum tidak hanya bersama di dunia, tapi juga satu keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ajakan itu penting. Jadi kalau ibadah itu jangan sendiri-sendiri, diajak. Urusan mau tidak mau itu urusan terakhir, diajak dulu. Diajak mereka. Ya. Kemudian disebutkan di antara mereka, ya, ada yang tenggelam karena keringatnya. Subhanallah, untuk bayangin, tenggelam karena apa jemaah? Keringat. Berapa hari itu? Bertahun-tahun, ya, sampai 50.000 tahun jemaah. Makanya waktu di bawah terik matahari itu, mereka meminta syafaat kepada para nabi dan rasul untuk disegerakan al-qadha, disegerakan persidangan. Karena sudah kepayahan luar biasa, kepayahan. Dan pada saat kondisi demikian, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kepanasan. Siapa itu? Yang pertama, al-imamul adil, imam yang berlaku apa? Adil. Wa syabun nasya fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Yang keempat, seseorang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, seseorang yang mana orang tersebut, ya, diajak untuk berbuat zina. Berbuat apa jemaah? Laki-laki diajak wanita berbuat apa? Zina. Ya. Dzatu mansibin wa jamal, dan wanita ini memiliki popularitas, memiliki harta, ya. Kemudian laki-laki ini mengatakan, aku takut kepada siapa? Allah. Wa rajulun, ya.
Kemudian laki-laki yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu apa? Menetes air matanya. Nah, ini mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari alam kuburnya itu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nanti beliau Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat atau udmah sehingga disegerakan hari apa? Persidangan. Watun syarusuful a'mal, kemudian disebarkanlah sohifah, rapot-rapot amalan tersebut. Ya. Wa yukallimullahu ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada hamba-hambanya. Laisa bainahu wa bainahum turjuman. Tidak ada penerjemah di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'an nasu bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Manusia itu dipanggil dengan nama mereka dan nama bapaknya. Jadi misalkan Firman bin Thalib, panggil. Iya. Jadi kalau misalkan orang ini soleh, Allah Subhanahu wa taala akan tutupi. Ya, ketika ditanya, ketika diinterogasi, itu makhluk yang lain tidak ada yang dengar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'rifu dzamba kadza?" Ente ngaku enggak? Iya, saya mengaku. Saya mengaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Sekarang aku telah tutupi dosa-dosamu dan aku ampuni apa? Dosa-dosamu." Tapi kalau hamba yang munafik, ketika Allah katakan, "Ata'rifu dzamba kadza?" Aku enggak melakukan dosa ini. Kata hamba munafik ini, enggak. Ngeyel terus, enggak ngaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala singkat dan Allah Subhanahu wa taala hukum dirinya. Ya. Hari Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian setelah itu ada yang namanya mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Ya. Lahu kaffatan, memiliki dua lengan. Tuzanu bihi a'malul ibad, yang mana dengannya amalan hamba itu ditimbang. Ya. Yang ditimbang amalannya atau badannya? Hah? Amalan dan badannya. Ya. Lalu setelah itu, wa yuriduna ala haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka akan menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Ya, perkara-perkara baru di dalam agama, perkara bid'ah, ya, mereka tidak akan bisa meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya itu sangat putih, lebih putih daripada susu yang murni. Subhanallah. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Warihuhu, aromanya lebih harum daripada aroma misik. Tuluhu syahr, panjang dan lebarnya itu perjalanan 1 bulan. Luas apa? Sempit jemaah? Luas. Perjalanan apa? 1 bulan. Man syariba minhu, barang siapa yang minum dari telaga Nabi alaihi salam, lam yadma minhu abada, ia tidak akan pernah haus selamanya. Subhanallah. Dan kalau minum air putih haus lagi apa lagi? Hah? Haus lagi. Tapi ketika minum telaga Nabi alaihi salam, maka seorang tidak akan pernah apa? Haus. Wa yahrumu minhu man ibtada'a fid din, dan diharamkan orang yang melakukan perbuatan baru di dalam agama untuk meminum air dari telaga tersebut. Nah, setelah itu ada yang namanya as-sirat. Apa itu sirat jemaah? Jembatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas punggungnya neraka. Ya. Dan ini yang naik di atas jembatan itu semua yang KTP-nya Islam. Ya. Orang yang mukmin itu cepat. Ya. Kalau ada yang seperti kilatan cahaya, ada yang seperti kecepatan kuda. Adapun orang munafik, ia akan mendapatkan kalalib, ya, sehingga mereka terjatuh di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah jembatan Sirat,
Habis itu apa jemaah? Mereka ada di sebuah yang namanya kontoroh. Kontoroh itu sebuah tempat sebelum surga. Apa itu? Sebuah tempat, ya. Jadi sebelum masuk surga, penghuni surga jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu mengambil rasa iri dengki. Orang yang beriman, mohon maaf, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada penyakit iri, betul apa? Ya. Antum misalkan sudah punya kendaraan, tapi lihat kendaraan teman antum, ya. Jadi tambah syukurnya apa tambah sabarnya? Itu pertama kali punya kendaraan, alhamdulillah ya Allah bersyukur. Tapi kemudian kumpul sama teman-teman lain yang punya kendaraan lebih bagus, jadi tambah sabar apa tambah syukur? Tambah sabar. Ya. Dan kadang-kala di antara mereka itu ada rasa iri, ya, rasa iri. Tapi orang yang baik, orang yang mulia, iri itu tidak ia tampakkan, hanya sebatas dalam apa? Hati. Wallahi orang yang buruk ketika punya iri, ya tampakkan, ya jelek-jelekan, ya fitnah saudaranya. Ini berarti orang apa? Buruk. Dan sebelum penghuni surga itu masuk ke dalam surga, Allah cabut tuh rasa iri, iren, cabut. Bisa difahami jamaah? Antum ketika punya rumah seluas 1000 meter, bersyukur apa enggak? Tapi kalau kemudian antum sering datang ke rumah teman antum yang luasnya 3000 meter, lebih enak misalnya, lebih modern, itu tambah syukur apa tambah sabar? Tambah sabar, ya. Sabar. Lanjut, ya. Wal jannatu wan nar, surga dan neraka ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. La tafniyani abada, yang tidak akan pernah fana selama-lamanya. Kemudian al-maut, subhanallah, kematian. Di surga sama di neraka itu ada kematian apa tidak? Kematian itu subhanallah di akhirat, wal mautu yu'ta bihi yaumal qiyamah. Kematian itu Allah Subhanahu wa taala bentuk, datangkan di hari kiamat ala surati kabsh, dalam bentuk kabsh, kambing, dalam bentuk makhluk apa? Kambing. Bainal jannati wan nar, kambing yang bernama kematian ini Allah letakkan di antara surga dan neraka. Fayudbah, maka disembelihlah kematian tersebut. Berarti kematian mati apa hidup? Hah? Kematian ketika disembelih mati atau hidup? Mati. Inilah waktu di mana matinya kematian. Ya. Disembelih itu. Kemudian dikatakan fayasirul khalq, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, jin, ya, fi khuludin, mereka kekal abadi, tidak fana. Kenapa? Karena makhluk yang pernah kematian itu sudah apa? Hadirin hadirat semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Itu terkait iman dengan hari akhir. Sebuah kondisi yang tidak ada kembali, tidak ada udzur di dalam, tidak ada kesempatan seseorang untuk kembali ke dunia. Sebuah kondisi yang kelak di hari kiamat, yang mana makhluk yang paling ditakuti oleh manusia itu yang bernama kematian. Allah Subhanahu wa taala akan sembelih. Allah jadikan ia dalam bentuk kabsh, kambing, lalu Allah Subhanahu wa taala sembelih. Ya, lalu kematian itu apa? Disembelih. Makanya penduduk surga dan penduduk neraka, mereka itu kekal. Bedanya penduduk surga mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala,
sedangkan penduduk neraka mendapatkan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, apabila kita hidup di dunia, maka puncak rasa sakit itu bernama kematian. Dan tidak setiap kematian itu adalah sesuatu yang buruk. Kematian pada orang soleh itu adalah kebaikan bagi orang soleh tersebut dan kebaikan bagi orang-orang yang sekitar. Mereka bisa mengambil ibrah pelajaran dari orang soleh tersebut. Ilmu yang disebarkan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Dan apa yang pernah ia lakukan dari amal-amal kebaikan itu memberikan dampak signifikan bagi orang-orang yang di sekitar. Dan kematian bagi orang, adapun kematian bagi orang kafir itu adalah siksaan bagi diri. Ya, siksaan bagi diri. Dan siksaan itu belum seberapa dibandingkan manakala ya di akhirat yang mana tidak ada kematian di dalam. Maka hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ketika ana dan antum hidup di dunia, jangan pernah main-main. Tapi teman saya hidupnya santai, slow, ya. Kayak nggak sholat, aman. Jamaah, seorang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala farda sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Maka jangan sampai antum menggadaikan masa depan antum di tangan orang lain. Yang orang lain itu bahkan tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi untuk perhatian, apalagi untuk menolong diri kita. Maka pastikan masa depan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan antum berikhtiar totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh muraqabah, penuh penghambaan kepada Allah, penuh dengan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang husnul khotimah. Dan yang terakhir, wa nu'minu bi syafaati nabiyina, dan kita beriman adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya syafaat dari teman-teman soleh. Makanya itu banyak teman soleh itu. Di akhirat syafaat teman soleh itu sangat bermanfaat. Dan ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka tanpa syafaat. Artinya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat orang itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah penting. Mentauhidkan Allah kunci surga. Jangan pernah digadaikan iman tersebut dengan kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu bagi hawa nafsu seseorang boleh jadi adalah kenikmatan, tapi kenikmatan yang menyesatkan. Kenikmatan sedikit cepat sirna, capek, melelahkan, tapi berujung pada nestapa yang begitu dalam, nestapa yang mengerikan. Baik, ini yang bisa disampaikan terkait iman dengan hari akhir. Antum sering-sering baca ini iman dengan hari akhir. Kenapa? Ini kontrol akhlak antum. Jadi kalau kita pengen mengontrol akhlak kita, ketika kita pengen akhlak kita ini baik, ketika kita pengen akhlak istri kita ini baik, tanamkan ini. Atau tanamkan kemudian dalami terkait iman dengan hari akhir. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Maka pasti akhlaknya mulia. Bentuknya apa? Dia berkata baik atau diam. Dia mampu mengontrol emosinya. Jadi kalau orang kok mudah tersulut, responsif banget tuh, mudah meledak-ledak, obatnya apa Ustaz? Obatnya ingat hari apa? Ingat. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari rukun iman yang keenam, al-iman bil qadar, iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir yang baik menurut kita atau takdir tersebut adalah takdir yang buruk menurut kita. So kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.